Wahai Nabi Allah, wahai Rasul, ingin kan aku nggak butuh bidadari surga, aku nggak butuh kenikmatan surga, aku nggak butuh semua yang ada di dalam surga dari sungai-sungai yang mengalir. Yang aku butuhkan adalah duduk bersamamu ya Nabi Allah. Karena kenikmatan yang lebih tinggi. Memang kalau kita pikir semua diciptakan alam ini dari cahaya Nabi Muhammad. Sebelum Allah ciptakan surga ada, langit ada, surga dengan 7 tingkatan dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya yang diciptakan Allah cahaya Nabi Muhammad. Dari cahayanya Allah diciptakan. Baru dari cahaya Nabi Muhammad diambil diciptakan surga dengan 7 tingkatan dan kenikmatan di dalamnya. Diciptakan langit dengan 7 tingkatan dan keistimewaan-keistimewaannya, serta bumi dan semua kita makhluk diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Jadi nggak ada bandingan dengan Nabi Muhammad sama surga. Nggak ada bandingan, nggak akan pernah bisa sebanding. Nggak akan pernah bisa sebanding. Surga diciptakan dari tetesan cahaya Nabi Muhammad, dia mau sebanding dengan aslinya. Itu sangat disayangkan. Jadi sungguh beruntung kita jadi umat yang kami. Jibril nggak mampu menghadap Allah. Jibril nggak mampu menghadap Allah pada saat peristiwa Isra Mi'raj kita sering dengar. Kita sudah sampai ke bawah nggak mampu ya Rasulullah, sampai sini aku antarkan kau. Nggak mampu lagi aku naik. Karena kalau aku naik aku terbakar dari cahaya Allah. Padahal masih ada 7.000 pintu cahaya. Masih ada lagi di atasnya 7.000 pintu kegelapan. Di dalam sebuah riwayat dikatakan baru sampai arsy Allah, tinggal sananya Allah. Itu Nabi Muhammad naik sendiri pakai sendal yang terbuat dari kulit yang nggak ada artinya. Kalau kita pakai itu sendal sama juga nggak ada artinya. Tapi karena nempel sama jasad Nabi Muhammad itu sendal mampu berhadapan dengan Allah. Sampai seorang penyair berkata, wa fi hadzal qauli na'li Muhammadin wa jami'il harfi tahta zilalihi. Dan semua yang ada di kaun, ada di alam ini di bawah terompahnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Di bawah bayangan terompahnya, bayangan. Jibril nggak mampu. Terompah itu nggak ada perintah copot. Tapi Nabi Musa baru mau berbicara sama Allah di bumi. Apa kata Allah? Ya Musa fa'alika fa innaka bil wadi muqaddas tuwa. Wahai Musa, copot sendalmu. Sungguhnya kau di lembah yang disucikan. Karena ada perintah copot sendal untuk menghormati ketika berbicara dengan Allah. Untuk Musa ada. Di wadi di lembah tua ada Musa disuruh copot dulu sendal. Tapi Nabi Muhammad ketika bahkan masuk singgasana Allah tidak ada perintah copot sendal yang kita pernah dengar. Ini baru sendal. Bagaimana kita umat? Bagaimana keluarga Nabi Muhammad yang di dalamnya ada darah Nabi Muhammad? Cuma dorong memutus. Alhamdulillah. Sungguh kemuliaan kita miliki semua yang bersender sama Nabi Muhammad akan mulia. Kalau semua nempel sama Nabi Muhammad akan mulia. Dulu sahabat tuh sampai berebutan kata air wudhu Nabi Muhammad. Kok kita nggak mau ngambil tabarukan sama Nabi Muhammad? Nggak baca hadis apa kita? Nggak belajar hadis apa kita? Kita mendengarkan hadis dengan baiknya. Bagaimana sahabat berebutan mengambil bekas air wudhu Nabi Muhammad, kada yakuluna. Sampai-sampai di antara mereka hampir bunuh-bunuhan. Ya, sampai dorong-dorongan, saking berebutnya. Nggak boleh Nabi Muhammad keluar reak, berebut, sama diusapin di mukanya, dibaurin di badannya. Hadis. Terus kita mau muliakan Nabi Muhammad, nggak ada istilah buat maulid. Ada apa? Mubazir, ada israf, nggak ada itu. Dulu yang pertama kali memperayakan maulid padahal orang yang belum beragama Islam, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab begitu dengar Nabi Muhammad lahir, saking girangnya dia merdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah, yang akhirnya menyusui Nabi Muhammad karena Islam. Thuwaibah girang, kebiasaan bangsa Arab kalau udah dengar berita girang dia kasih hadiah sama orang. Dimerdekakan, Thuwaibah bilang, anak dari saudaramu Abdullah telah lahir, istrinya Abdullah telah melahirkan seorang putra yang mulia. Dimerdekakan langsung budaknya karena menurut kata beliau. Itu di dalam Bukhari-nya, di dalam Bukhari, bukan di kata Ali bin Husain, bukan, tapi di dalam Bukhari. Silakan cek. Abbas meriwayatkan apa? Setiap Yaumul Isnin Abu Lahab ketika bermimpi, Abbas di dalam kitab Sahih hadis tersebut disebutkan setiap hari Senin, bagaimana nasibmu wahai Abu Lahab?
Aku di dalam neraka, kecuali setiap hari Senin Allah berikan keringanan keluar dari jemariku apa air untuk aku dapat keringanan, karena aku senang dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau kita nggak senang, makanya kata satu orang berkata, "Idza kana hadzal kafiru fi jahili muhallada." Ya, kalau ini orang kafir yang udah jelas-jelas dilaknat sama Allah, fil jahil muhallada, fa ma dhannal abdu ladzi muafidan wa mata mafruran bi ahmada. Kira-kira gimana seorang yang lahir dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, dan dia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Gimana kira-kira kalau orang kafir ini kayak begitu dapat pahala, dapat keringanan? Abu Lahab luar biasa kehormatan yang Allah berikan, dia dapat keringanan, padahal Allah bilang tabat celaka kau wahai Abu Lahab, bekannya Nabi Muhammad. Dua putri Nabi Muhammad sebelumnya menikah sama anaknya Abu Lahab. Dan tadi juga tapi dapat kehormatan karena memuliakan. Kita saat ini memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Kita aja anak kita sudah mulia dan juga bikin dengan acara pesta ulang tahun segala macam. Masa sama seorang makhluk yang berkatnya kita bakal dapat syafaat dan yang kiamat. Tadi aku udah bilang, kata syafaat ya Rasulullah, kita cuma bisa minta syafaat sama Nabi Muhammad. Di saat keadaan genting, di saat keadaan sana, amal kita kurang. Siapa amal yang kayak Nabi Muhammad? Amal kita mana? Ikhlas nggak ada dalam amal. Nah, yang betul-betul ikhlas nggak ada, yang kurangan gitu punya amal. Waktu kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga lewat umur kita yang muda lewat, masuk ketua. Kalau Mas Boy enak muda terus. Mana ini Boy? Belum jadi yuk, Boy, 23 tahun, sudah tua. Boy, jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keberkahan berkat kita memuliakan Nabi Muhammad. Dan jangan nggak lupa kita doain tadi yang di akikah hari ini dijadikan anak-anak yang soleha dan soleh. Teman Al-Fakir mau ngasih sedikit ijazah seperti Habib Ahmad bin Hasan Atos, baik kurang dari sini kali ada yang kita bawa. Kalau ada anak kecil kita bacakan ya bar ya selanjut 7 kali sambil pegang kepala. Ya bar ya sahid asma Allah husna. Kemudian baca surat Al-Kautsar 1 kali. Surat Al-Insyirah 3. Surat Al-Qadar 3 kali, maaf. Surat Al-Qadar 3 kali. Nanzalnahu fi bismillahirrahmanirrahim. Nanzalnahu lailatul qadar 3 kali sambil pegang kepala. Kemudian pegang dadanya sambil baca surat Al-Nasr 1 kali. Seperti itu dikatakan Habib Ahmad di dalam kitab Tazkirun Nas, kalau kita pengen anak kita dijaga. Bahkan riwayat Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Al-Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib ibn Fatimah az-Zahra binti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibilang sampai dia besar dia nggak akan berbuat zina. Hanya ini yang dapat Al-Baqir sampaikan, mudah-mudahan hadiah yang sedikit ini bisa kita amalkan sehingga anak-anak kita terjauhkan dari segala macam bentuk maksiat. Pemuda-pemuda kita dijadikan